Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taufik Rahman dan NRP 2040221033. Pada saat ini, saya merupakan mahasiswa Teknik Elektroautomasi angkatan 2022 yang pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan magang industri serta project based learning di PT Siemens Indonesia. Sebelumnya di PT Siemens Indonesia, Departemen Teknik Otomasi menginginkan di bed saya terdapat tiga mahasiswa yang dimana di tiga mahasiswa ditempatkan di divisi quality control. Setelah itu di divisi quality control dibagi menjadi dua lagi, di satu mahasiswa di medium voltage dan dua mahasiswa di low voltage. Maka dari itu saya sendiri terbagi di divisi low voltage quality control. Di divisi low voltage quality control saya mengerjakan berbagai macam hal, pengujian, inspeksi, ataupun terkait proteksi relay. Yang dimana saya akan menjelaskan terkait proyek pengujian panel voltage switchgear Simulsifatron S8 untuk menjamin kesesuaian mutu produk berdasarkan standar quality control di PT Siemens Indonesia. Baik, pada saat ini, wakil perusahaan merupakan pada PT Siemens Indonesia berdiri sejak 1975 sebagai pusat produksi panel listrik untuk pasar domestik dan ekspor besar Asia. Yang dimana di PT Siemens Indonesia menerapkan terkait implementasi teknologi, yakni visi-misinya terkait proses perakitan terintegrasi dengan konsep industri 4.0 serta penggunaan software Siemens via portal, otomatisasi, dokumentasi, dan digital wiring. PT Siemens Indonesia menerapkan terkait digitalisasi teknologi pada saat ini, yang dimana setiap semua pekerjaan telah direkod terkait dengan adanya otomatisasi dan dokumentasi. Dan setelah itu dari Siemens Indonesia menerap terkait adanya dokumentasi yang bisa disebarluaskan oleh customer lainnya. Dan untuk fokus produksi pada PT Siemens Indonesia, ada panel tegangan rendah atau low voltage dan tegangan menengah atau medium voltage serta motor control center atau MCC. Dengan kedua, panel dirancang sesuai standar IEC 61439 dan IEC 60241. Untuk sifatkan S8, sifatkan S8 merupakan salah satu jenis panel, sistem panel yang berdiskusikan listrik tegangan rendah atau low voltage switchgear. Wayang Siemens yang dirancang untuk mendistribusikan daya dan kontrol motor di lingkungan industri dan bangunan besar. Selain itu, panel ini pastinya bersifat modular, fleksibel, dan telah memenuhi standar internasional. Dengan konfigurasi fix, plug-in, maupun hidroledol, Citafel S8 juga dilengkapi fitur pemantauan digital yang mendukung integrasi dengan sistem otomasi dan IoT. Di panel Citafel S8 ini, banyak sekali peminat dari customer-customer yang menginginkan terkait pembuatan panel Citafel S8. Oleh karena itu, panel Citafel S8 ini mempunyai banyak keunggulan keunggulan yang bisa menjadi satu tujuan untuk terkait proses produksi atau proses terkait jalannya panel itu sesuai dengan standarisasi terkait oleh customer. Panel ini berjalan secara kompleks dan juga pastinya membuat customer ini menjadi mempunyai konfigurasi yang um, menjalin satu hubungan dengan hubungan yang lain. Next. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang yang rujuk terkait bagaimana sih kenapa adanya pengujian-pengujian, bagaimana adanya pengujian inspeksi ataupun pengujian pengukuran. Pada latar belakang di divisi paduan itu, proses produksi berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan panel. Quality control sangat penting dalam pengecekan ataupun pengujian panel.
Karena jika tidak ada jika perusahaan yang tidak ada divisi quality control itu, eee, sebuah produksi atau alat ataupun bahan yang akan dikirimkan ataupun yang akan dikirimkan ke customer itu tidak akan bisa memberikan, jaminan ataupun, mutu kualitas panel tersebut ataupun bahan-bahan lain. Selanjutnya dari latar belakangnya itu ada kebutuhan pengujian materi dan proteksi sebelum panel siap kirim. Maka dari itu, sebelum panel siap kirim atau panel sudah di-packing, maka kita harus mengecek terkait fungsionalitas, fungsionalitas terkait salah satu fungsionalitas satu persatu untuk komponen-komponen yang berfungsi, apakah komponen-komponen tersebut itu berfungsi dengan baik sesuai dengan standar perusahaan ataupun sebaliknya komponen tersebut tidak berfungsi. Maka dari itu kita sebagai divisi quality control bertugas untuk memberikan yang terbaik. Adanya kita harus mempunyai uh, problem solving yang baik dan bagaimana caranya kita bisa um, menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari itu kalau bisa kita harus memberikan hal yang sebaik mungkin. Selain itu ada rumusan masalah yang ada di proses pengujian panel. Yang pertama ada kesalahan wiring antar terminal dan penolakan kabel. Yang kedua ada kesalahan antara wiring diagram dan kondisi aktual. Yang kedua ada setting proteksi dan komunikasi digital dengan yang tidak tepat. Ada yang keempat ada pemasangan komponen dengan rate yang tidak sesuai. Dan yang kelima ada busbar dan komponen mekanikal kurang presisi. Kesalahan wiring antar terminal dan penolakan kabel. Dari itu kita harus mempunyai sifat yang teliti dengan baik. Dari yang pertama-tama panel tersebut di wiring oleh tim produksi termasuk di kita sebagai quality control terus bisa pengecekan secara internal untuk quality control sebaik mungkin. Jika ada kesalahan wiring dengan kita mengkontinue dengan guru tester dengan perasaan antar dan underground, kita harus bisa memberikan standarisasi yang tidak merugikan customer. Yang kedua, kerjasama antara wiring, diagram, dan kondisi aktual. Biasanya kita sering temukan di bagian komponen-komponen yang memiliki hubungan antara tegangan maupun konsep yang proteksi dan komunikasi digital juga proteksi relay dan juga komunikasi amat bahasa komunikasi dengan pengelola sponsor dengan komunikasi sektor gitu. Pemasangan komponen dan maupun tidak sesuai pemasangan komponen biasanya kita melakukan visual check terkait adanya kesalahan dalam penempatan label ataupun bisa dengan kita melakukan pengecekan jenis-jenis komponen yang digunakan. Next. Baik, setelah itu ada tujuan pengujian. Tujuan pengujian ini kita tempatkan agar bisa menjamin panel memenuhi standar mutu dan spesifikasi pelanggan dan mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan teknis panel secara langsung. Melaksanakan pengujian berlapis untuk menjamin keandalan sistem, mendokumentasikan hasil inspeksi untuk proses validasi dan pelaksanaan, berkontribusi pada peningkatan efektivitas proses quality control, menjamin panel memenuhi standar mutu dan spesifikasi pelanggan. Sebelumnya, di Management Center pastinya mempunyai struktur organisasi yang terstruktur, yang dimana ada beberapa divisi, salah satunya divisi sales engineer. Kemudian sales engineer berfungsi untuk memberikan support atau memberikan terkait mencari customer-customer yang ingin memesan panel pada divisi Indonesia. Pada itu dari divisi sales engineer melanjut ke divisi profesor engineer menjelaskan terkait konsep-konsepan yang dibuat secara teknis yang diinginkan oleh customer, lalu diberikan oleh PSM, dibantu oleh engineer, dan pastinya engineer itu diproses produksi dan akan diberikan oleh divisi quality control. Pada itu divisi quality control harus bisa
harus bisa memberikan standar yang baik, bisa memberikan standar yang baik agar tulisan Indonesia ini dipercayai oleh beberapa pelanggan. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan teknis panel secara langsung. Pada divisi kelanjutan ini, kita harus bisa menganalisis ataupun bisa menemukan terkait kesalahan-kesalahan yang ada ketika panel tersebut diberikan pegangan dan juga diberikan semua sehingga dapat pelaksanaan pengujian relatif menjamin dalam sistem mendokumentasikan hasil inspeksi mendokumentasikan kita harus menemukan terkait hasil-hasil pengujian dan dihimpun secara langsung menjadi satu agar nantinya para karyawan yang ada di Indonesia bisa mengakses terkait hasil dari dokumentasi pengujian tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada alur pengecekan dan penetasan. Pertama ada RFP, preparation atau prepare terkait kita menyiapkan power, menyiapkan terkait adanya kabel-kabel yang ingin dipasang oleh nantinya untuk contohnya yang dan juga kabel-kabel penghubung. Artinya pertama kali itu untuk function itu langsung kita harus bisa mengecek terkait fungsionalitas dari tiap-tiap komponen ataupun secara keseluruhan hubungan nantinya panel tersebut bisa berjalan dengan sesuai dengan pelanggan. Ini ada standar itu ada terkait pengecekan proteksi, pengecekan metering, dan lain sebagainya. Juga temperatur nasional yang ada di panel, yang ada di beberapa panel. Dan selanjutnya yang ada primary test, yang itu primary test itu kita mengecek terkait transformer CP dan PV. Dan selanjutnya ketika kita tes, maka lanjut di closing. Sebelum di closing kita cek biasanya kita terkait adanya arus kebocoran arus yang ada di busbar dan close. Nah, itu. Next. Baik, untuk konsep pengujian yang pertama, function testing. Function testing merupakan pengujian yang mencakup pengamatan arus, dalam respons, kontrol pada pengawas pelanggan. Di function testing ini biasanya itu dilakukan awal-awal ketika panel dari proses produksi masuk ke quality control. Nah, kita saya sendiri dengan teman-teman misalnya menyiapkan terkait power ataupun PD untuk memberi agar nantinya tersebut diberikan rapor dari lapor induk yang di mana ada 224 potasium. Selanjutnya ada hypotesting untuk menyiapkan isolasi pada kabel dan pengelolaan listrik dengan memberikan tegangan tinggi. Di hypotesting, hypotensial ini biasanya kita mengecek terkait adanya kemaksimalan ataupun kelebihan arus bocor yang ada di satu panel tersebut. Biasanya kita memberikan atau milih terkait itu sebesar 500 volt. Selanjutnya ada metering test. Metering merupakan pengujian untuk memastikan akurasi pengukuran parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, dan daya di mana di metering test ini kami menggunakan alat yaitu CNC 356 yang berfungsi untuk ketika kita inject dari busbar, maka dari misal kita inject terkait aktualnya ataupun default arus ataupun default tegangan yang dari standar Siemens itu 500 volt. Maka ketika kita inject, maka adanya di digital power meter itu nanti munculnya sesuai dengan apa yang kita. Selanjutnya ada temperatur measurement system. Temperatur measurement sensor ini kemudian juga untuk mengetek respon sensor dan kestabilan pembacaan dalam panel. Dalam mengetek respon sensor suhu ini pastinya kita harus berfungsi, kita harus berfungsi untuk jadi orang yang bisa mengoperasikan ataupun mengoperasikan terkait satu komponen atau satu komponen sensor atau aksesan yang bisa kita lakukan itu dari sensor aksesan itu kita melakukan apakah terdapat gangguan di sensor tersebut karena di sensor tersebut
kabel, yang dimana kabel itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ya, fungsi yang kabel itu kita biasanya namanya L1, L2, L3, dan L4. L1 itu ketika apakah ketika kita pegang atau ketika kita diberikan suatu tindakan, maka apakah bisa merespon terkait dengan yang telah lakukan. Biasanya kita pegang salah karena kan di sensor itu kita ketika kita pegang terkadang suhunya berubah. Maka dari itu caranya kita berikan suatu action yang dimana akhirnya bisa merespon terkait action yang kita berikan. Selanjutnya ada kawan transformer tersebut digunakan untuk mengecek kekuatan CP arus yang digunakan untuk proteksi atau jika kita ingin terkait CP-nya sama-sama seperti CMC yang mana kita menggunakan CPC 100 yang dimana CPC 100 kita injek sama tergantung dengan CP yang ada di dalam bahan tersebut ketika 2005 atau tidak minus 25 saat harus upload kita menginjek satu lampu dan apakah di dalam chip tersebut itu bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada crossing. Crossing-nya merupakan pengujian akhir untuk verifikasi koneksi sistem sudah lengkap, tidak ada error wiring. Nah, dengan crossing itu biasanya kita mengecek terkait visual dari panel tersebut. Apakah ada kesalahan visual ataupun adanya kekurangan label ataupun tidak gambar-gambar panasnya atau gambar-gambar arah arus atau tegangannya salah ataupun kebalik. Ada itu dari divisi crossing ini di bagian visual di konsol di crossing ini biasanya ada terkait fungsi LMCR-nya yang ada di dalam kertas tersebut atau sudah diselesaikan tidak. Next. Selanjutnya ada APS test simulator untuk simulasi dua sumber daya kami menguji respon otomatis langsung switch preferan outgoing. Di APS simulator ini terdapat dua incoming dan satu outgoing, yang dimana ketika kita memberikan suatu tegangan atau suatu indikator kemudian di salah satu incoming apakah terdapat sebuah respon atau tidak yang ada di dalam objek tersebut ketika kita memberikan suatu injeksi untuk frekuensi atau tegangan maka di outputnya itu tidak hanya satu. Nah, di dalam digital power meter tersebut. Next ada simulasi sensor cahaya output menggunakan bridge kamera. Nah, di dalam simulasi sensor cahaya output itu kita simulasikan dengan menggunakan kamera profesional untuk menguji sistem deteksi berbasis cas. Biasanya itu memicu terkait adanya percikan-percikan api yang nantinya percikan api itu terkoneksi yang akan terkirim ke dalam interkoneksi ataupun relay dan akan memberikan sebuah peringatan jika adanya percikan yang ada di dalam tempat tersebut. Selanjutnya ada terpicek itu pastinya memastikan kembali bahwa tegangan tiap baut keputaran baut yang dilakukan oleh pihak produksi telah memenuhi standar kecepatan perputaran baut. Biasanya dalam versi cek itu kita sebagai visual quality control itu mengecek ya versi yang tersebut itu sesuai standar dengan belum atau udah kuatnya standar bautnya. Next. Baik, berikut merupakan prinsip pengujian. Dari prinsip pengujian dari beberapa pengujian yang telah saya jelaskan ada function test, primary test, secondary test, bahkan ada juga yang costing. Biasanya dari cara pengujian itu membandingkan beberapa panel-panel yang telah diproduksi dan juga membandingkan ataupun memberikan sebuah tegangan yang harus yang bisa memicu terkait kinerja dari panel tersebut. Berikut merupakan hasil dari pengujian function test yang dimana ketika kita sudah melakukan pengujian kita harus mengasih terkait bukti dari apa yang sudah kami kerjakan kami menghambat wiring yang telah kami lakukan di dalam drive business.
Berikut merupakan tampilan untuk pengetesan primer, penggalian, resistan. Next. Nah, ini merupakan sensor yang saya jelaskan, yang dimana sensor ini mempunyai 4 kabel, dimana 4 kabel ini pastinya harus pastinya mempunyai fungsi masing-masing. Maka dari itu, dari 4 kabel ini kita memberikan option untuk parameternya apakah satu L2 L3 itu terpasang dengan benar ataupun tidak kebalik. Next. Dari hasil pengujian tersebut, seperti pemeriksaan visual, pemeriksaan kontinuitas, ataupun CT dan CT, maka dari semua pengujian itu didiskusikan untuk pastinya memberikan sebuah report ulang kepada atasan dari sebuah komponen yang udah dicek itu atau udah diberi ketika ada kesalahan itu apakah boleh diperbaiki. Itu biasanya kami buktikan dengan mengisi RT dan juga terkait sepertinya tiap karyawan itu beda-beda. Yang tiap karyawan itu ada yang bertanggung jawab standar di hari bahkan di pagi. Next. Baik, kalau target dan capaian pengujian itu dan selama kami magang di PT Semen Indonesia, pengalaman PT Semen Indonesia telah melakukan kerja di PT Semen Indonesia sebagai pelaku mengenai switchgear panel, seperti induction, pemeriksaan visual dan dokumentasi panel, dan diakhiri dengan presentasi di semester ini. Di mana tahap validasi, closing, dan penjualan pengecekan ulang ketika panel memiliki non-conformance report atau NCA dan telah diperbaiki. Lah, saya jelaskan tadi bahwasanya kami diajarkan untuk menunjukkan rasa atau menunjukkan sifat yang teliti agar nantinya tidak ada satu pun atau sekecil apapun kesalahan yang ada di panel tersebut. Baik, berikut merupakan hasil dari apa yang telah saya kerjakan dan proyek apa yang saya kerjakan, panel-panel apa yang saya kerjakan di Indonesia, pekerjaan-pekerjaan yang telah saya lakukan di Indonesia. Kami tidak diberikan salah satu proyek yang cukup detail, namun kami diberi tanggung jawab, diberi tugas agar nantinya kami bisa memberikan bantuan tenaga kepada karyawan. Maka dari itu saya berharap dari kampus dapat memahami atau memaklumi terkait penugasan-penugasan yang ada di PT Semen Indonesia. Lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.